Nama saya Bayu. 2 tahun lalu saya dipindahkan dinas ke sebuah wilayah pelosok di selatan Jawa Barat, di kaki Gunung Jampang. Waktu itu saya kerja sebagai pengawas infrastruktur daerah, mengawasi proyek jembatan kecil dan irigasi. Saya bukan orang kampung. Saya lahir di Jakarta. Terbiasa dengan data, laporan, dan hal-hal logis. Jadi ketika saya dipindahkan ke tempat yang katanya banyak hal gaib, saya cuma senyum. Dalam hati saya bilang, paling juga sugesti orang desa. Saya tinggal di rumah dinas sederhana. Tapi karena lokasi proyek cukup jauh dari jalan besar, saya memilih menyewa rumah warga di satu kampung kecil bernama Ciburu Tengah, beberapa kilometer dari ujung aspal terakhir. Rumah itu milik seorang janda tua, Bu Omi. Katanya rumah itu warisan almarhum suaminya, yang dulu sempat jadi mandor hutan. Rumah panggung dari kayu, agak tua, tapi cukup bersih. Di belakang rumah ada kebun kosong dan sebatang pohon nangka yang menjulang tinggi. Satu hal yang saya ingat sejak pertama kali tinggal di sana, tanah di sekitar rumah itu tidak pernah kering. Meskipun hujan sudah seminggu tidak turun, tanahnya tetap basah, lembek, seperti lumpur. Saya pikir, mungkin karena dekat sumber mata air. Saya abaikan, hari-hari saya berjalan biasa. Pagi berangkat ke lapangan, sore kembali. Orang-orang desa ramah, tapi ada satu hal yang bikin saya heran. Mereka semua terlalu hati-hati bicara kalau sudah soal arah selatan kampung. Kalau saya tanya soal jalur alternatif lewat kebun belakang, mereka langsung diam. Ada yang jawab, "Jangan ke sana sendirian, Pak." Ada juga yang bilang, itu tanah milik yang dulu. Yang dulu, saya makin penasaran. Suatu malam, Bu Omi cerita. Waktu saya sedang duduk di teras, minum kopi, "Pak Bayu, kalau boleh, jangan jalan kaki lewat belakangnya. Apalagi kalau udah lewat maghrib. Di situ, tanahnya masih ada, titipan orang dulu." Saya tanya, "Titipan apa?" Beliau tidak menjawab. Hanya menunduk dan masuk ke dalam rumah. Seminggu kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Saya pulang agak malam karena survei ke kampung sebelah. Ketika sampai rumah, suasananya sepi. Angin dingin lewat celah dinding rumah, tapi saat saya melepas sepatu, saya dengar suara ketukan pelan dari arah dapur. Saya kira itu tikus atau kayu memuai. Tapi suara itu teratur. 3 kali. Diam. Lalu 3 kali lagi, saya mendekat ke arah dapur. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat saya membuka jendela kecil yang menghadap ke kebun belakang, saya melihatnya. Seseorang berdiri di bawah pohon nangka. Diam, tubuhnya bungkuk. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya compang-camping. Dan tangannya seperti membawa boneka dari jerami. Saya menahan napas, tapi saat saya menyalakan senter dan mengarahkannya keluar, tidak ada siapa-siapa. Tanah basah di bawah pohon, tidak ada bekas pijakan. Saya tutup jendela. Saya kunci pintu. Tapi malam itu, saya tahu, saya sedang berada di tempat yang tidak sepenuhnya kosong. Sejak malam itu, ada yang berubah. Awalnya cuma hal-hal kecil. Saya sering lupa meletakkan barang. Kunci motor yang saya yakin saya simpan di atas meja, tahu-tahu ada di dapur. HP yang saya cas semalaman, mendadak mati total. Tapi saya maklumi. Mungkin capek. Mungkin pikiran saya yang kacau karena adaptasi. Tapi kemudian datang mimpi itu. Mimpi pertama datang di malam ketiga. Saya berada di jalan setapak yang asing. Di kiri kanan sawah. Di depan saya ada seorang wanita berkerudung hitam, jalan perlahan dengan langkah pincang. Saya memanggil, tapi dia tidak menoleh.
Saya ikuti terus, sampai dia berhenti di depan gubuk reot, dengan dinding bolong-bolong. Wanita itu membuka pintu gubuk. Dan sebelum masuk, ia menoleh. Wajahnya tidak punya mata, tidak punya mulut. Hanya kulit putih polos yang membentang kosong. Saya terbangun dengan tubuh dingin, baju basah oleh keringat. Tapi udara malam itu pengap. Terlalu sunyi. Terlalu sunyi untuk desa. Dan saat saya ke kamar mandi, saya lihat ludah merah di lantai dekat sumur. Seperti darah bercampur lendir, saya pikir itu muntahan ayam atau hewan liar. Saya siram. Saya abaikan. Hari berikutnya saya mulai merasa sakit, bukan demam, bukan pusing. Tapi leher saya berat, dan bagian bawah punggung seperti diikat. Kadang saya seperti mendengar suara berbisik, pelan sekali, saat saya sendirian. Suara perempuan tua. Kadang tertawa, kadang seperti membisikkan doa aneh. Saya pergi ke puskesmas. Diperiksa, hasilnya normal, dokter bilang mungkin masuk angin. Dikasih obat. Saya minum. Tapi malam harinya, kondisi saya makin aneh. Lidah saya terasa pahit dan kasar. Dan ketika saya menguap, saya lihat pantulan diri saya di cermin kamar mandi. Mata saya hitam penuh. Bukan lelah. Bukan lingkaran gelap. Tapi hitam, sampai ke putih matanya, dan itu bukan halusinasi. Karena saya berkedip. Tapi pantulan saya di cermin tidak ikut berkedip. Saya putuskan cerita ke Bu Omi. Awalnya beliau hanya diam. Tapi ketika saya sebut mimpi perempuan hitam dan gubuk reot, wajahnya langsung pucat. Pak Bayu. Sepertinya Bapak sudah dilihat sama yang kirim. Yang kirim apa? Teluh. Saya ketawa kecil. Tapi ketawa saya hambar. Karena di dalam hati saya tahu, ada sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kenapa saya? Mungkin bukan karena Bapak, tapi karena tempatnya. Rumah ini bukan rumah sembarang. Sudah pernah ada yang kena sebelum Bapak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya mendengar nama yang akan terus menghantui cerita ini. Dulu, di sini, pernah tinggal seorang perempuan. Namanya Ibu Kuneng. Dia yang pertama kali dibuang dari kampung sebelah karena dituduh pelihara, isi perut. Sejak dia mati, katanya jasadnya gak pernah dikubur. Disembunyikan di satu tempat. Dan siapapun yang tinggal di tanah ini, harus siap dikenal oleh isinya. Saya tidak percaya sepenuhnya. Tapi saya juga tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Karena malamnya, saya mimpi lagi. Dan kali ini, bukan hanya saya yang mimpi. Bu Omi pun menggedor pintu kamar saya di tengah malam. Wajahnya panik. Pak Bayu, bangun. Tadi saya mimpi perempuan itu nyebut nama Bapak 3 kali. Sejak malam mimpi itu, saya sudah tak bisa tidur tenang. Saya ingat betul kalimat Bu Omi saat itu, kalau nama Bapak sudah disebut 3 kali. Itu artinya sudah dikenali. Bukan dipilih, tapi dikenali. Sudah terhubung. Saya bertanya, apa yang terhubung? Beliau diam sebentar, lalu menjawab pelan, jasad dengan isi. Tubuh dengan sesuatu yang mau menumpang. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Saya takut tahu jawabannya. 2 hari berikutnya, saya tidak pergi ke lokasi kerja. Kepala saya terasa berat. Bukan pusing, tapi seperti ada yang menekan dari dalam. Seperti tekanan udara di pesawat yang bocor pelan-pelan, tapi tak bisa dikembalikan. Saya lebih banyak di rumah. Makan pun tak nafsu. Dan entah kenapa,
Bau anyir mulai tercium setiap sore, bukan dari dapur, bukan dari kamar mandi, tapi dari dalam lemari pakaian saya sendiri. Saya buka semua isinya. Tak ada apa-apa, tapi baunya. Bau daging basi yang basah, seperti ada sesuatu yang membusuk. Tapi tidak kelihatan. Malam keempat, suara ketukan datang lagi. Kali ini bukan dari dapur, tapi dari bawah kolong rumah. Saya beranikan diri merunduk dan menyorot ke bawah. Dan saya lihat sesuatu yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Ada kaki, 2 kaki kecil. Tapi posisinya terbalik, telapak kakinya menghadap ke atas. Tumitnya ke tanah. Diam. Tak bergerak, tapi perlahan. Melangkah mundur. Masuk ke kegelapan. Saya bangkit dengan tubuh menggigil. Di lantai ruang tamu, tepat di tengah, ada 3 helai rambut putih panjang. Lembab. Terikat simpul, paginya saya memutuskan untuk pergi. Saya tak tahan lagi, tapi saat saya pamit ke Bu Omi, beliau tidak langsung menjawab, malah memelototi leher saya. Lalu mundur 2 langkah, "Pak Bayu." Leher Bapak. Ada hitamnya. Saya lari ke cermin. Di bawah kulit leher saya, ada urat hitam menjalar naik ke rahang. Seperti pembuluh darah pecah, tapi terlalu hitam. Terlalu rapi, dan malam itu, saya tak bisa bicara, lidah saya membengkak. Setiap saya buka mulut, keluar bau besi karat, saya menjerit dalam hati. Tapi suara saya hanya menggema di dalam tenggorokan. Malam itu, seseorang datang ke rumah. Seorang pria tua berkacamata tebal dan bersarung hitam. Namanya Abah Jarot, kata Bu Omi. Beliau adalah orang terakhir di kampung itu yang masih paham jalan tolak teluh. Tapi tidak semua teluh bisa ditolak. Karena ada teluh yang tidak dikirim sebagai balas dendam. Tapi sebagai warisan, Abah Jarot duduk di ruang tengah. Mengeluarkan segenggam garam. 7 daun dari pohon yang saya tak kenal, dan sehelai benang merah dari dalam kopernya. Saya tanya dulu, "Bayu," katanya dengan suara berat, "kamu lihat perempuan itu berapa kali?" Saya menatap Abah. Dengan suara serak saya menjawab, 2 kali. Tapi yang terakhir. Dia nunjuk saya. Di mimpi. Pakai jari panjang. Kayak tulang. Abah menghela napas. Lalu menunduk, "Dia nggak ngusir kamu, Bayu." Dia manggil balik. "Dia kira kamu pewaris isi perut dia yang dulu. Yang ngirim, udah mati. Tapi teluhnya belum putus. Dan sekarang, dia butuh badan baru." Saya tak percaya apa yang saya dengar. Tapi tubuh saya percaya, karena sejak malam itu, saya tidak bisa melihat bayangan saya sendiri. Di kaca, di air, bahkan di sendok. Beberapa hari sebelum semua gangguan ini dimulai, saya pernah duduk di warung kecil dekat jembatan proyek. Di situ saya ngobrol dengan beberapa warga, termasuk Pak Warji, ketua RT setempat. Obrolan awalnya biasa, soal jalan, banjir, bahkan harga pupuk, sampai satu ibu lewat dan menyapa, lalu bilang sambil senyum, "Aduh Pak Bayu, jangan terlalu malam-malam ya kerja di sini. Nanti kesambet teluh jampang." Saya tertawa, dan saya jawab, sambil setengah bercanda, "Teluh? Ah, itu emang cerita zaman dulu, Bu. Saya sih orangnya logis. Kalau sakit ya cari dokter, bukan dukun." Semua ikut tertawa, termasuk warga yang lain. Tapi tak saya sadari, ada satu orang yang tidak ikut tertawa. Duduk agak jauh di ujung bangku panjang, memakai ikat kepala hitam, dan sejak tadi hanya memandangi saya tanpa bicara. Namanya Mang Asep Jalak.
seorang petani tua yang dikenal pendiam dan jarang bicara. Konon, dia adalah keturunan langsung dari dukun Telu zaman dulu, tapi tak pernah terbukti. Orang kampung tetap menghormatinya, atau lebih tepatnya, menghindarinya, dan malam itu, Bu Omi bercerita, "Bayu, waktu kamu bilang kata-kata itu di warung, kamu sedang membuka mulut ke arah orang yang tak suka ditertawakan. Mang Asep itu bukan sembarang orang. Dia pernah tutup tanah di kampung sebelah karena keponakannya dihina. Satu kampung kena panas tanpa sebab selama sebulan. Saya hanya bisa diam." Ucapan saya yang sok rasional waktu itu. Mungkin sudah membakar api yang tidur, dan kini saya jadi korbannya. Abah Jarot, malam itu, menggelar prosesi penolakan teluh. Saya diminta mandi dengan air rendaman 7 helai daun di bawah cahaya lilin merah. Tidak boleh menatap cermin. Tidak boleh bicara selama air disiramkan. Setelahnya, saya diminta duduk di tengah ruang, menghadap utara, sementara Abah menabur garam dan bunga di sekeliling saya. Ini bukan untuk menyembuhkan, Bayu. Ini untuk menunjukkan bahwa kamu menolak jadi tempat warisannya. Tapi harus ada satu syarat terakhir. Kamu harus berani menghadap dia. Saya bingung, dia. Siapa? Ibu Kuneng. Ritual dilakukan tengah malam. Saya dan Abah pergi ke hutan kecil di belakang kebun, tempat yang sejak dulu disebut warga sebagai Leuung Leutik, hutan kecil yang tak boleh ditebas. Di sana, ada gundukan tanah yang terlihat seperti bekas kuburan. Tapi ditutupi ilalang tinggi dan batu-batu tua yang melingkar. Abah menaruh kendi kecil dan lilin di depan gundukan itu. Lalu menyuruh saya duduk di tengahnya. Tutup mata. Jangan buka sampai dengar namamu dipanggil 3 kali. Saya menutup mata. Jantung saya berdetak begitu keras, seolah tubuh saya tahu. Saya sedang duduk di atas sesuatu yang tidak pernah benar-benar mati. Beberapa menit sunyi, angin dingin lewat. Lilin berkedip. Jangkrik berhenti, lalu saya dengar, "Bayu." Suaranya seperti bisikan dari perut bumi. "Bayu." Lebih dekat, "Bayu." Saya buka mata, dan di depan saya, hanya sejengkal, berdiri seorang perempuan. Dengan wajah separuh membusuk, rambutnya panjang sampai tanah. Matanya buta. Tapi mulutnya tersenyum lebar, penuh gigi tajam. Tangannya menunjuk dada saya, lalu dia bicara, "Kamu yang manggil. Kamu yang ngeledek. Kamu yang harus ngebayar." Dan di detik berikutnya, semua jadi gelap. Saya tak tahu pasti berapa lama saya tidak sadarkan diri. Tapi ketika mata saya terbuka, saya tidak lagi berada di hutan, atau di rumah, atau di bumi yang saya kenal. Saya berdiri di tengah tanah lapang yang tak berujung, langitnya kelam. Seperti malam, tapi tanpa bintang. Angin tak bergerak. Sunyi. Begitu sunyi, hingga saya bisa dengar detak jantung saya sendiri. Di tanah itu, berdiri pohon besar berwarna hitam. Ranting-rantingnya melengkung seperti tangan yang membatu, dan di bawahnya ada sosok-sosok membungkuk, mengerang pelan. Tubuh mereka kurus, kulit mereka retak seperti tanah kering, dan setiap dari mereka memiliki wajah manusia yang saya kenal, wajah-wajah dari kampung, wajah tetangga yang saya temui, wajah Bu Omi. Bahkan wajah saya sendiri. Saya berusaha mundur. Tapi kaki saya seperti tenggelam dalam tanah, lalu suara itu datang lagi, "Kamu bukan cuma penantang. Kamu pewaris." Sosok Ibu Kuneng muncul dari balik pohon. Wajahnya kini lebih jelas. Kulitnya setengah hancur, dengan tulang pipi menonjol.
Rambutnya putih kelabu menempel seperti benang basah. Tangannya menjulur, menunjuk ke arah dada saya. Isi perut ini sudah kosong. Tapi nama kamu sudah masuk. Kamu harus isi. Harus lanjutkan. Saya menggeleng. Menjerit, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma kerja. Saya nggak percaya ginian. Tapi tanah di bawah saya mulai membuka. Dari dalamnya muncul tangan-tangan, menggenggam pergelangan kaki saya, menarik saya turun. Dingin. Licin. Menjijikan. Lalu tiba-tiba, ledakan cahaya merah muncul dari samping. Seseorang berdiri di antara saya dan Ibu Kuneng. Sosok pria tua berjubah kain kasar, membawa tongkat dari akar kayu. Matanya menyala putih. Wajahnya separuh terbakar. Tapi auranya seperti benteng. Abah Jarot, bukan waktumu. Bukan tubuhmu. Bukan jiwamu. Abah mengayunkan tongkatnya ke arah sosok Ibu Kuneng. Dari ujung tongkat itu keluar asap hitam dan suara gemuruh. Sosok-sosok di bawah pohon menjerit. Tanah retak. Langit bergetar. Sebelum semuanya runtuh, saya sempat melihat wajah Ibu Kuneng berubah. Menjadi anak kecil yang menangis sambil memeluk perutnya. Lalu semuanya gelap, saya terbangun di rumah, tubuh saya menggigil. Bu Omi duduk di sebelah saya, memegang tangan saya. Di pojok ruangan, Abah Jarot berdiri sambil menyeka keringat dari lehernya. Sudah, Bayu. Dia udah tahu kamu bukan wadahnya. Saya ingin bicara, tapi tenggorokan saya kering. Tapi ingat, kamu bukan lagi orang biasa. Kamu pernah melihat, pernah disentuh, pernah ditarik. Jadi seumur hidupmu, kamu akan lebih peka. Akan lebih mudah diendus oleh yang lain. Dan kalau suatu hari kamu dengar suara memanggil namamu 3 kali di malam hari, jangan jawab. Jangan pernah jawab. Beberapa hari setelah ritual itu, kondisi saya perlahan membaik. Tidak lagi mimpi buruk, tidak lagi suara ketukan, tidak lagi bau darah di kamar, tapi satu hal aneh terjadi. Saya jadi sering melihat orang-orang menatap saya dengan takut, bukan takut seperti hormat, tapi seperti jijik. Seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Anak-anak kecil berlari kalau saya lewat. Ibu-ibu di warung langsung menunduk. Bahkan Pak RT pun mulai jarang menyapa. Saya pikir mereka tahu soal ritual malam itu. Tapi ternyata bukan itu. Karena suatu malam, Bu Omi duduk di depan pintu kamar saya. Wajahnya tegang. Ia membuka cerita dengan satu kalimat yang membuat darah saya dingin. Teluhnya belum berhenti. Bayu. Saya kaget. Tapi kan sudah ditolak? Sudah dihadapi. Bu Omi menggeleng perlahan. Yang kamu hadapi itu isi teluh, tapi yang mengirim, yang menyimpan namamu dalam amalan, dia masih hidup. Dan dia belum selesai. Hari itu juga saya menemui Abah Jarot. Saya minta kejelasan. Dengan wajah berat, ia akhirnya berkata, saya diam selama ini karena kamu belum kuat, Bayu. Tapi kalau kamu mau tahu, yang mengirim teluh itu bukan cuma sekadar balas dendam. Kamu sudah membuat seseorang kehilangan muka di depan leluhurnya sendiri. Dan bagi orang yang hidup dari warisan ilmu, itu lebih buruk dari mati. Saya tahu siapa yang dimaksud. Mang Asep Jalak, petani tua yang dulu duduk diam di warung ketika saya melontarkan kata-kata yang saya pikir hanya lelucon. Dia yang tanam, isi perut, ke rumah itu. Bukan sejak kamu datang, tapi sejak dia tahu kamu akan tinggal di situ. Dia ingin kamu mati perlahan, bukan karena sakit, tapi karena dilupakan, disingkirkan.
dibenci. Saya mulai sadar. Sikap warga kampung berubah. Bukan karena takut pada saya, tapi karena mereka juga kena pantulan teluh itu, teluh pengucil. Ilmu hitam yang membuat seseorang tampak seperti penyakit di mata orang-orang sekitar. Malam itu, Abah Jarot bilang satu hal, kalau kamu mau selesai, Bayu, kamu harus temui dia. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk nunjukin bahwa kamu masih hidup dan tidak akan mewarisi rasa takut. Saya menelan ludah, itu artinya saya harus datang ke rumah Mang Asep, rumah panggung di pinggiran kampung, tertutup semak dan bambu, tempat yang katanya selalu dingin meskipun siang hari, tempat yang disebut-sebut punya sumur tua yang tak pernah kering. Karena di dalamnya ada kepala kerbau yang disimpan. Sejak zaman penjajahan, saya datang sendirian, langit mendung. Angin berhenti, pintu rumah terbuka. Tanpa dikunci. Di dalamnya gelap, hanya satu lentera kecil menyala di pojok ruangan. Dan di sana, Mang Asep sudah menunggu, duduk bersila, menatap saya dengan mata cekung yang tak berkedip. Kamu datang sendirian. Bagus. Artinya kamu siap. Atau kamu sudah tidak punya siapa-siapa. Saya menatapnya, saya tidak bicara. Saya tidak minta ampun, saya hanya berdiri, menatap mata orang yang pernah berniat mencabut jiwa saya dengan doa kotor. Lalu, ia tersenyum, isi perutnya gak cocok sama kamu rupanya. Lidahmu terlalu keras. Tapi gak apa-apa. Saya tunggu anakmu nanti. Atau istrimu. Atau cucumu. Saya maju satu langkah, dan tanpa sadar, saya meludah ke lantai rumahnya, bukan karena berani, tapi karena marah, karena saya tahu, teluh seperti ini tidak berhenti. Hanya berpindah, saya berbalik dan pergi, dan saat punggung saya membelakangi rumah itu, saya dengar suara ketawa pelan dari dalam. Panjang. Serak. Seperti batu digesekkan ke tenggorokan. Setelah malam saya menemui Mang Asep Jalak, saya berpikir semuanya selesai. Saya sudah menghadapinya. Sudah menunjuk hidungnya. Saya pikir, ia akan puas, tapi ternyata tidak, karena teluh itu bukan dendam biasa. Teluh itu hidup. Ia akan menempel ke target. Sampai dapat tubuh untuk ditinggali. Dan kalau tubuh utama menolak, ia akan merambat ke mereka yang tak tahu apa-apa. 2 minggu setelah saya bertemu Mang Asep, rekan proyek saya, Mas Galih, tiba-tiba jatuh sakit. Bukan demam. Bukan flu. Tapi lidahnya keluh dan matanya membengkak. Awalnya ia hanya bilang pusing dan merasa berat di pundak. Tapi malamnya, ia pingsan di kamar mandi penginapan proyek. Ketika saya jenguk ke puskesmas, saya hampir tak mengenalinya. Bibirnya hitam. Matanya merah penuh urat. Lehernya lebam seperti dicekik. Saya tanya ke perawat, katanya tidak ada hasil medis, semua normal. Jantung, ginjal, darah, paru. Semua bagus. Tapi, ia tak bisa bangun, dan malamnya, saya dapat pesan WhatsApp dari nomornya. Bunyinya, B. Kamu pernah mimpi perempuan di sawah, kan? Saya langsung telepon. Tapi tak diangkat, dan sejam kemudian, perawat menelepon, Mas Galih koma, dan selama koma itu, ia menyebut nama saya. Berulang-ulang, Bayu. 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 Saya pulang ke rumah dalam kondisi bingung, takut, dan marah. Saya duduk di kamar. Dan saat membuka laci meja saya temukan sesuatu yang membuat perut saya mual. Foto saya dan Mas Galih. Foto cetak biasa. Tapi sudah dilubangi di bagian mata Mas Galih. Di belakangnya,
Ditulis huruf Arab tak jelas, tapi baunya. Bau daging busuk. Saya langsung ke rumah Bu Omi. Ia pucat, saya hanya menyodorkan foto itu. Dan beliau hanya bilang, ini teluh yang menyebar. Uratnya sudah kena ke orang yang terhubung sama kamu. Dan teluh kayak gini. Kalau nggak diputus, dia bakal cari siapapun yang punya kenangan sama kamu. Saya tanya, kenangan? Iya. Bahkan kalau cuma salaman. Atau selfie. Atau pernah makan semeja. Itu udah cukup buat dijadikan tanggul baru. Saya gemetar, dan pikiran saya langsung melayang ke satu orang. Rani, teman perempuan yang dulu sempat saya ajak video call dari rumah ini. Hanya sekali. Sekadar ngobrol, saya belum cerita ke siapa-siapa. Tapi kalau benar teluh ini bisa mencium ikatan, maka saya telepon Rani. Tidak aktif. Saya DM. Tidak dibaca. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya menangis, bukan karena takut. Tapi karena sadar, saya tidak bisa lindungi siapapun, karena saya sudah dibubuhi, sudah ditandai, sudah jadi pusat api, dan siapapun yang mendekat bisa terbakar. Saya kembali ke rumah Abah Jarot di malam Jumat, kali ini tanpa ragu, tanpa alasan, hanya satu niat, mengakhiri semuanya, meski harus kotor. Saya duduk bersila di lantai bambu, tak banyak bicara, hanya satu kalimat yang keluar dari mulut saya, Abah. Kalau memang harus dibalas, saya siap. Abah menatap saya dalam. Lama. Lalu berdiri, berjalan ke sudut ruangan, dan mengambil kotak kayu kecil yang dililit benang putih. Ini bukan sekadar balas, Bayu. Ini jalan yang, kalau kamu masuki, kamu gak bisa keluar bersih. Saya mengangguk. Saya tahu. Kalau kamu balas, kamu harus siap. Bahwa rasa bersalah itu tidak akan hilang. Dan kamu bisa saja mewarisi apa yang dulu kamu tolak. Saya menatap tangan saya, dan malam itu, saya tanda tangan fakta gaib, bukan dengan pena. Tapi dengan tetes darah dari jari telunjuk saya, diteteskan ke daun sirih, lalu dibakar di bawah bulan setengah. Abah Jarot menyiapkan ritual pemutar arah teluh, disebut orang tua zaman dulu sebagai teluh bodas atau teluh putih. Ilmu yang katanya tidak membunuh langsung, tapi mengirimkan segala rasa sakit, takut, dan kebencian kembali ke pengirim aslinya, bagaikan cermin. Tapi tak bisa dihentikan setelah dilempar. Syaratnya hanya satu, kamu harus tahu, Bayu. Apa yang paling ditakuti Mang Asep Jalak? Karena teluh putih itu tidak memilih efek. Ia hanya memperbesar rasa takut di dalam hati korbannya. Saya bingung, kalau dia takut tua. Dia bisa bangun pagi dengan wajah keriput, kalau dia takut dibenci. Bisa-bisa satu kampung akan mengusirnya, tapi kalau dia tidak takut apa-apa. Abah terdiam, dia bisa jadi tidak akan mati. Tapi menjadi gila. Atau lebih buruk, menjadi penampung isi teluhnya sendiri. 3 hari kami siapkan semua, saya tidak kerja. Tidak keluar rumah. Hanya menulis nama-nama yang saya khawatirkan. Rani, Mas Galih, bahkan tukang ojek kampung yang pernah saya tumpangi. Saya bakar satu-satu nama itu dalam kertas doa. Lalu malam itu datang. Saya dan Abah berjalan ke tepi kuburan tua di pinggiran hutan. Tempat yang katanya sudah tidak digunakan sejak 1950-an, karena pernah dipakai untuk menyimpan isi teluh gagal dari 3 desa. Kami duduk di depan batu nisan tua tanpa nama. Di sana, Abah mulai membaca doa-doa dalam bahasa Sunda halus, kuno, bergetar. Seolah bukan dari dirinya, saya diminta memegang boneka jerami kecil. Di dalamnya,
Saya selipkan sehelai rambut dari Mang Asep. Rambut itu saya ambil diam-diam dari jendela rumahnya. Saat ia sedang mandi, saya petik satu helaian dari sisir tuanya yang tergantung. Sekarang, katakan namanya, Bayu. 3 kali. Dalam hati. Jangan bersuara. Saya menutup mata. Dalam kepala saya ucapkan, Asep Jalak. Asep Jalak. Asep Jalak, dan saat itu juga, angin berhenti, burung berhenti bersuara. Kabut turun, dan saya mulai mendengar tangisan. Tangisan anak kecil. Tapi suaranya keluar dari dalam perut saya sendiri. Saya memegangi perut. Tangisannya makin nyaring, makin dalam, makin menyiksa. Abah menepuk pundak saya keras, itu bukan suara kamu. Itu suara dia. Yang dulu ditanam oleh dia. Sekarang, dia mau pulang. Saya muntah. Tapi yang keluar bukan makanan, melainkan lemak kuning lengket berbau amis. Panas. Busuk. Membakar lidah, lalu tiba-tiba sunyi, boneka jerami itu. Retak. Dari dalamnya keluar asap putih. Abah menangkap asap itu dalam kendi kecil. Menutupnya rapat. Sudah. Sekarang dia akan tahu bahwa semuanya kembali. 3 hari setelah ritual itu, saya tidak keluar rumah. Saya merasa kosong. Entah karena lelah, atau karena ada sesuatu di dalam diri saya yang memang telah pergi. Saya tak lagi mimpi buruk, tak ada bisikan, tak ada ketukan di dinding. Tapi justru itu yang membuat saya takut. Semuanya terlalu tenang. Kabar pertama datang dari Pak RT, Mang Asep. Sakit. Sudah 3 hari nggak bisa jalan. Katanya kakinya bengkak. Tapi anehnya, semua tukang urut yang datang langsung muntah. Saya pura-pura kaget. Tapi hati saya mencelos, itu tanda teluk putih mulai bekerja. Tapi kabar kedua datang dengan wajah lain. Bu Omi masuk rumah sambil terengah, mukanya pucat. Bayu, tolong. Kamu harus ke rumah Mak Narsih. Cepat. Mak Narsih adalah janda tua, tetangga Mang Asep, orang yang saya bahkan tak kenal. Saya tanya, kenapa? Dia muntah-muntah darah, Bayu. Dan sebelum dia pingsan, dia bilang, dia lihat kamu berdiri di ujung tempat tidurnya tadi malam. Saya langsung lemas, saya nggak kemana-mana, Bu. Itulah. Makanya saya takut. Saya datang ke rumah Mak Narsih, dan benar. Di depan rumahnya, ada jejak kaki hitam dari pintu hingga ke dalam kamar, di atas tempat tidurnya. Ada cairan kuning mirip lendir bercampur darah, dan di langit-langit tertulis nama saya, Bayu, dengan arang. Saya gemetar, saya tak pernah ke sini. Tapi roh telu itu sudah mengambil bentuk saya. Dia tidak menyerang Mang Asep saja. Dia menyebar. Menyerang siapapun yang punya celah. Abah Jarot dipanggil. Ia datang malam itu juga. Dan ucapannya membuat saya terdiam dalam takut yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Bayu, kamu lupa satu hal, telu putih itu tidak bisa diarahkan. Dia hanya tahu satu hal, kembali. Tapi kalau pengirim pertamanya tak punya rasa takut atau tak lagi hidup secara batin, maka telu itu akan melompat ke lingkaran orang yang paling dekat dengan kamu saat kamu mengirimnya. Saya tanya, Mak Narsih? Tapi saya gak kenal. Tapi dia pernah jadi istri pamanmu. Pamanmu yang dulu kamu sebut waktu ritual. Waktu kamu ingat kenangan. Itu sudah cukup.
Malamnya saya terkunci di kamar. Saya tak berani keluar, dan benar saja. Cermin di kamar saya mulai berkabut. Di dalamnya, saya lihat bayangan saya sendiri. Tapi tersenyum bengkok. Di matanya, tak ada pupil. Hanya putih, dan pelan-pelan. Dia bicara, "Kamu buka jalan. Jalan itu gak bisa kamu tutup." Saya lempar cermin itu, tapi suara tawa dari balik lemari tetap terdengar. Suara tawa yang sama seperti malam pertama saya tinggal di rumah ini. Keesokan harinya, Mang Asep meninggal, bukan karena sakit, tapi karena tubuhnya kaku seperti batu, dan matanya terbuka. Memandang ke arah langit-langit rumahnya, di mana tertulis, "Saya tidak takut mati." Tapi saya takut. Tidak bisa ikut mati. Dan anehnya, setelah Mang Asep mati, gangguan tidak berhenti. Justru makin banyak warga jatuh sakit, bahkan anak Pak RT, yang baru berusia 6 tahun, mengigau dan menyebut nama saya sambil menunjuk pintu malam-malam. Dan saat saya tanyakan ke Bu Omi, hanya satu jawabannya, "Bayu, kamu bukan korban lagi. Kamu sudah jadi pembawa." Saya berdiri di depan rumah, langit gelap, angin diam, dan kabut tipis menyelimuti jalan tanah kampung, seperti lembaran kapas yang menutupi wajah mayat. Sejak kematian Mang Asep Jalak, warga satu persatu mulai jatuh sakit, bukan karena tertular, tapi karena satu kesamaan, pernah mengenal saya, pernah menyapa, pernah sekadar menyebut nama saya. Teluh putih yang saya lepaskan, bukan kembali, tapi lepas kendali. Ia tidak menemukan tuan yang pantas, maka ia mengalir ke siapapun yang pernah bersentuhan dengan saya. Bahkan secara tak langsung, saya ingin menutup semuanya. Tapi teluh tidak bisa dimatikan, karena ia bukan makhluk, bukan roh, tapi getaran. Ia tinggal di nama, di ingatan, di kenangan, dan satu-satunya cara adalah membuat semua orang melupakan saya. Saya menemui Abah Jarot malam itu. Ia hanya duduk diam, menggambar lingkaran dari tanah liat dan arang hitam di lantai rumahnya. Ini ritual terakhir, Bayu. Ritual yang biasa dipakai zaman dulu oleh dukun-dukun pelet yang gagal, supaya nama mereka hilang dari ingatan dunia. Tapi ini mahal. Sangat mahal. Saya menelan ludah. Apa yang harus dikorbankan? Abah menatap saya, pelan-pelan, identitasmu, namamu, kenangan siapapun tentangmu, dan satu lagi, bayanganmu sendiri. Saya tidak mengerti. Bayangan? Maksudnya? Setelah ini, Bayu, kamu akan hidup, tapi tidak akan dikenali, tidak bisa difoto, tidak bisa direkam. Dan jika seseorang menyebut namamu, mereka akan lupa 5 detik kemudian. Kamu akan jadi orang tanpa nama. Hidup, tapi tidak ada dimanapun. Saya menunduk, tapi saya tahu, saya tidak punya pilihan lain. Karena semakin saya tinggal, semakin banyak yang mati, dan saya tak mau lagi jadi pembawa racun bagi siapapun. Ritual dilakukan tengah malam, di hutan mati dekat Gunung Jampang, tempat di mana dulu dipercaya sebagai pintu masuk teluh zaman kolonial. Saya disuruh duduk di antara 7 nisan tua, masing-masing dengan nama-nama yang telah dihapus. Abah Jarot memercikan darah ayam hitam ke atas kepala saya, sambil membaca doa kuno yang katanya tak lagi dipakai manusia. Saya melihat bayangan. Saya di tanah, perlahan mengecil. Lalu menghilang, saya menangis. Tapi tak bersuara. Sekarang, Bayu, berdirilah. Lupakan siapa kamu. Jangan pernah sebut nama sendiri. Jangan pernah tulis. Jangan pernah biarkan siapapun memanggil.
Saya berdiri. Dunia terasa jauh, dan malam itu, untuk terakhir kalinya, saya menatap rumah saya, dan melangkah ke dalam hutan. 3 tahun kemudian, saya hidup sebagai orang asing di sebuah kota kecil. Setiap orang yang saya temui, jika saya menyebut nama saya, mereka tersenyum. Lalu 5 detik kemudian, lupa siapa saya. Saya tinggal di pojok pasar, tidur di los tua, tidak ada KTP. Tidak ada akun media sosial, tidak ada bayangan. Tidak ada masa lalu, kadang saya lihat wajah saya sendiri di kaca. Tapi kabur, seperti asap, dan malam-malam tertentu, saya masih mendengar suara, bisikan di belakang telinga, "Terima kasih, karena kamu memilih menghilang, bukan membunuh." Suara Ibu Kuneng, tapi kali ini, suaranya tenang. Seperti lega, ada satu mitos yang dipercaya orang tua di kampung Jampang. Kalau kamu bertemu orang asing, tak punya bayangan, tak punya nama, jangan tanya siapa dia. Jangan tawari kopi. Jangan ajak bicara. Karena mungkin, dia sedang menyimpan sesuatu yang tak boleh dibagi. Dan kalau kamu mendengar suara mengetuk jendela jam 3 dini hari, jangan buka, jangan tanya, jangan sebut nama siapapun, karena mungkin kamu sedang diingat.